sih. Pertama tuh yang istilahnya ya benar-benar nggak bisa dibawa dari Indonesia ke sini itu adalah masalah kalau kita masih bermanja-manja. Karena di sini tuh orang individualistik, sangat individualistik. Jangan jangan berharap kita tuh bisa bergantung sama orang lain untuk misalnya apapun itu, sekecil apapun. Nah, sekarang saat udah sukses di student college dan lain-lain, sebetulnya kan bukan hanya persyaratan tersebut saja ya, bukan hanya dari finansial, tapi juga masalah personal. Kan kebanyakan Betul. yang mau kuliah S1, apalagi langsung yang ke luar negeri, apalagi yang Ya. baru pertama kali gitu ya. Soalnya banyak juga, saya nggak tahu, Hmm. mungkin Azmi sudah sering atau gimana ya. Nah, itu kan harus persiapkan mental, personal. Kira-kira apa sih yang paling penting? Ya. Saya sendiri juga sama, Kang Boya. Jadi waktu pertama kali ke Jerman itu pertama kalinya saya keluar negeri sendiri dan langsung ke Eropa. Terus juga saya juga jarang banget keluar negeri. Kayak saya bingung lah di bandara dan sebagainya. Jadi saya ngerti banget rasanya gimana mentalitas untuk ininya. Jadi pertama tuh pasti emang tegang ya. Ketika Tapi kita waktu itu yang berangkat sendiri ke Jerman. sendiri nggak ada sampai siapa temennya. Studian kolegi yang lain waktu itu nggak bareng-bareng. Kebetulan kita masing-masing punya agenda sendiri. Jadi sebelum masuk uni itu biasanya ada namanya for course gitu. Jadi kurs sebelum buat kurs pemanasan untuk Kalau masuk di uni Indo gitu. kayak matrikulasi, oke. Betul, bukan matrikulasi itu student college. Oh gitu. Cuman Oh saya salah lagi nih. Cuma kayak apa ya? Kayak ospek lah, dalam tanda kutip kayak ospek gitu. Oke. Nah, cuman ospek di sini tuh nggak wajib, bebas. Ada yang ospek panjang, ada yang ospek pendek gitu. Nah, ada temen yang kan universitas juga beda-beda. Terus ada yang ospeknya lebih duluan, ada ospek yang belakangan, ada yang nggak mau ikut ospek, mau langsung kuliah dan sebagainya. Nah, saya kebetulan nggak ada yang pas sama waktu saya berangkat. Akhirnya ya nggak Sendiri. terpaksa juga. Akhirnya saya berangkat sendiri gitu. Memang agak menegangkan sih. Cuman kebetulan dulu saya naik Lufthansa, langsung ada penerbangan dari Jakarta ke Frankfurt, jadi istilahnya lebih gampang lah. Cuman kalau misalnya tadi masalah mental itu satu sih. Pertama tuh yang istilahnya ya benar-benar nggak bisa dibawa dari Indonesia ke sini itu adalah masalah kalau kita masih bermanja-manja. Karena di sini tuh orang individualistik, sangat individualistik. Jangan jangan berharap kita tuh bisa bergantung sama orang lain untuk misalnya apapun itu, sekecil apapun. Dan ini justru Ini justru saya juga kan berangkat tuh pribadi ya. Jadi tidak lewat agen. Karena kalau lewat agen tuh mereka dalam tanda kutip ada yang ngurusin. Tapi itu pun sebenarnya ngurusinnya terbatas. Mereka setelah nyampe di Jerman setelah berapa lama udah sendiri aja kayak orang Jerman. Jadi nah kadang di situ ada orang yang mikirnya ini udah lewat agen gitu. Terus akhirnya mikir nanti juga paling ada yang bantuin, nggak gitu. Jadi agen sendiri pun sama, dia terbatas. Pada akhirnya semua yang ikut agen itu sama bilangnya, pada akhirnya kita harus sendiri-sendiri gitu, nggak bisa bergantung sama agen. Nah dari situ makanya mentalitas sendiri itu harus bisa. Terus kalau misalnya mau hemat harus bisa masak juga. Soalnya di sini mahal-mahal kalau misalnya harus beli. Jadi kalau nggak bakal kuat deh kalau misalnya setiap hari harus beli makanan, itu nggak bakal kuat. Terus selain itu juga masalah ini sih, masalah sabar, terus juga jangan takut sama jangan stres. Karena kalau misalnya semua orang bilang, teman-teman saya student college itu susah, lebih susah dari SMA. Tapi student college itu nggak ada apa-apa dibanding kuliah yang beneran. Kuliah yang beneran itu benar-benar segitu susahnya, begitu frustasinya. Dan teman saya ada, dia itu straight A student. Tapi pada akhirnya ketika di sini juga ya tetap aja bisa nggak lulus. Jadi itu bukan suatu hal yang ketidaklulusan. Studentnya waktu di Indonesia maksudnya? Di Indonesia ada student college. Bener-bener dia Oke. tuh kalau di student college tuh nilai 1,0, nggak ada yang pernah di bawah 1,0 gitu. Wow. Terus makanya habis itu dan dia dapat beasiswa dari DAAD karena itu. S1 Pas dapat S1. beasiswa ada. Jadi ini sebenarnya agak sedikit backstreet. S1 itu yang bisa dapat beasiswa hanya lulusan dari student college Indonesia untuk Indonesia. Jadi yang kayak istilahnya lulusan terbaiknya kalau memang qualified
itu bisa ditawarkan untuk dapat beasiswa. Di angkatan saya kebetulan termasuk angkatan yang bagus, itu 3 orang yang ditawarin beasiswa. Gitu, di angkatan saya. Tapi saya tidak termasuk. Baru saya mau Itu nanya nih. Azmi kayaknya ke tidak. urutan keempat, jadi masih wow nih. Kelima atau keempat Kelima. gitu, saya nggak tahu. Wah, Masya Allah. Iya. Jadi ya seperti itu untuk ya itu ya apa namanya masa perjuangan di Jerman itu berat, bukan cuma di kuliah doang tapi juga ketika kita ngadepin orang lain, terus juga terutama juga masalah ini ya kultur shock di mana kalau misalnya kultur shock itu juga kalau kita nggak punya pegangan apapun dari Indonesia, kita nggak punya prinsip yang kita pegang ketika berangkat ke Jerman, itu pasti kultur shocknya tuh parah. Dan Maksudnya orang-orang, pegangan boleh nggak diperjelas? Mungkin untuk orang-orang awam di sana yang kurang ini. oh iya, kalau misalnya saya pribadi sih, saya pegangan yang paling paling ini ya, paling paling bagus itu tentu agama. Kalau kita punya agamanya yang kuat, itu insya Allah di sini di Jerman itu akan lebih bisa survive. Ini terlepas agama apapun juga ya. Biasanya yang di sini itu yang nggak punya pegangan, yang asal ikut pengen join sama orang Jerman, dan ya dengan argumentasi atau alibi kita pengen bersosialisasi, tapi bersosialisasi yang cuma asal ikut join aja, dari statik melihat terbukti sebenarnya banyak juga yang gagal karena universitas itu yang gagal tuh bukan cuma orang Indonesia, orang Jerman sendiri pun gagal. Saya presentasi kegagalan jurusan saya di Uni Hannover itu 75%. Jadi pas masuk juga. Iya. Jadi pas masuk saya 75 orang sampai 100 gitu, saya nggak tahu, 75 sampai 100 orang yang daftar. Pas saya lulus atau setidaknya ini deh, setidaknya saya semester 5 itu yang udah tinggal sisa tinggal 20 orang. Jadi dan itu termasuk kasus yang masih standar. Yang ekstrim ada lagi kayak sampai 90% yang gagal, itu bukan hal yang aneh gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya perlu juga dipersiapkan mental itu adalah kita nggak bisa merencanakan di Jerman itu akan selesai tepat waktu. Itu karena benar-benar sangat sedikit orang yang bisa tepat waktu, apalagi jurusan teknik. Kalau misalnya yang lain kadang ada yang bisa, tapi rata-rata tuh secara umum tuh susah. Dan karena itu juga ya dari sisi finansial juga mungkin harus bisa dipikirkan. Terus juga yang penting jangan frustasi. Banyak orang depresi karena baru nggak lulus, udah lama nggak lulus. Terus juga tapi itu nggak, tenang aja gitu. Maksudnya pasti ada jalan. Dan kalau misalnya kita masih tetap naruh harapan, dan ini juga sih yang perlu dijaga itu adalah interest kita dalam belajar. Kalau misalnya nggak interest ya nggak bisa. Terus sama satu lagi yang terakhir itu adalah masalah tekun sih dan disiplin. Tekun dan disiplin itu di sini tuh udah nomor 1, apalagi di universitas. Di FH itu masih ada udah dikasih jadwal lah dari Uni. Terus juga kalau saya bilang sih, kalau saya dengar antar teman FH sama teman-teman saya di Indo itu lumayan mirip sama kuliah di Indo. Tapi kalau di Uni itu benar-benar kita yang benar-benar harus bikin strategi sendiri, karena Uni itu nggak ngasih strategi apa-apa. Kita benar-benar harus bisa dewasa, milih mana yang kita mau ambil, gimana cara kita ngatur jadwalnya. Kalau misalnya mau kerja, kita harus konsekuen kapan kita harus belajar, kapan kita kerja. Kalau misal kita pasti butuh istirahat, dan istirahatnya juga kita harus planning. Nggak bisa ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya kita mau banyak istirahat, tapi ya itu juga akan terlihat nanti ketika ujian apakah bisa lulus atau enggak. Karena standar uji ini bukan saya ngomong, profesor di sini yang ngomong, standar ujiannya di Jerman itu ujian itu baru bisa dibilang oke kalau misalnya yang lulus cuma 50%. Kalau di atas itu yang lulus artinya itu ujian masih jelek, bakal diperbaiki semester berikutnya. Wow. Jadi ya standarnya berarti beda banget ya. Iya, begitulah. Jadi ya expected lah kalau misalnya tidak lulus tuh. Tapi ya harus lulus pada akhirnya, jangan sampai nggak lulus. Itu benar sekali ya yang dibilang sama Azmi. Pertama, yang harus betul-betul dipunyai itu adalah prinsip hidup kali ya, tadi pegangan tadi ya. Kedua,
si calon mahasiswa harus diusahakan bisa mandiri dan mature sebelum ke sini. Ya, Betul, betul. Minimal misalkan walaupun belum mature saat di Indonesia, tapi harus udah mulai dilatih ya. Iya, betul. Kemudian harus bisa sabar, nggak boleh manja sama sekali. Saya juga ya tahulah masalah kayak gitu. Kemudian jangan jangan mudah stres. Terus kalau misalkan mau bersosialisasi dengan orang Jerman atau orang-orang dari Western countries, kita Ya, juga tetap harus memegang prinsip-prinsip hidup kita supaya nggak betul, terbawa arus dan tetap sukses. Dan tentunya betul, di masalah kuliah tadi jangan sampai ada salah jurusan yang menyebabkan kurang interest dan kurang motivasi untuk belajar betul, ya. betul, betul, betul. Nah, kalau sekarang kan masih ngebahas tentang personal, Ya, kenapa Azmi milih Jerman? Kenapa nggak negara mungkin Australia ya, yang pakai bahasa Inggris atau negara lain? Silakan. ya. Ini pertanyaan yang pasti keluar kalau misalnya saya di interview kerja nih. Oke, mau kerja sama saya? Silakan. Aduh. Iya, jadi saya tuh ke Jerman tuh udah ada mimpi tuh dari kecil, memang dari SD itu saya udah ada kepikiran pengen ke Jerman. Tapi kalau misalnya ngelihat zaman dulu pas SD ya nggak kebayang gimana caranya. Apa waktu itu yang men-trigger? Oh, saya pengen ke Jerman. Apa? Kalau misalnya di itu ya, kalau aduh ini sebenarnya tidak ini deh. Mungkin yang lain sisi yang lainnya saya ada beberapa alasan, cuman mungkin alasan beberapa aja yang inian. Itu pasti satu Pak Habibie ya. Pak Habibie itu saya dulu mengidolakan sama Pak Habibie. Pak Habibie itu melihat dia ternyata lulusan Jerman. Karena kenapa saya dulu mengidolakan Pak Habibie ya? Pak Habibie terasa banget pinternya seperti apa, terus juga berhasilnya itu gimana. Terus jadi saya lihat ternyata Jerman. Terus kemudian saya cari-cari lagi lah informasi tentang Jerman. Ternyata Jerman memang banyak kayak kalau misalnya kita lihat di Indonesia gitu ya, kayak contohnya tuh Mercedes-Benz, BMW, Porsche itu kan kayak produk-produk premium lah. Jadi dilihat Jerman industrinya bagus. Itu pertama kali lah yang benar-benar mengindus itu saya keinginan saya untuk ke Jerman. Nah, cuman ya memang pada saat itu dulu belum kebayang gimana caranya. Terus juga ya saya juga bukan dari benar-benar keluarga yang full sangat berada sampai segampang itu untuk kuliah di luar negeri. Terus tapi kemudian ya itulah saya dulu itu aja bermimpi aja, nggak ada salahnya bermimpi gitu. Terus akhirnya juga saya seiring berjalannya waktu makin banyak belajar, saya juga mulai terobsesi enggak sih, cuman sangat interest di bidang energi. Jadi dari SMP mungkin saya itu memang tertarik ke dunia energi. Jadi ya karena energi hajat orang banyak, kemudian juga itu kayak kalau orang bisa energi artinya bisa di semua tempat dimasukkan gitu. Terus jadi makanya saya tertarik banget. Kemudian masuklah ke SMA, di situ sudah harus mulai serius ya berpikir kita mau lanjut kuliah itu di mana gitu. Nah, pada awalnya saya mulai berpikir realistik lah. Nggak mungkin lah kayaknya saya ke Jerman gitu. Secara finansial juga mungkin susah, tidak terlihat, tidak ada dalam foreseeable future tuh tidak terlihat gitu. Terus juga secara ini di waktu itu saya belum nyari-nyari ya gimana cara untuk ke Jerman, kayaknya bakal susah gitu ke Jerman tuh. Saya bayangannya tuh kayak Harvard, Oxford, terus juga itu kan di mana mereka tuh masuknya susah, daftarnya dan lain sebagainya, butuh bahasa Inggris yang bagus. Dan saya masalahnya adalah yang paling saya tidak suka, yang paling keluar dari zona nyaman saya itu adalah bahasa asing. Ini lagi bahasa Inggris aja tuh saya sudah males, apalagi bahasa Jerman yang benar-benar beda gitu. Itu kan nanti sangat keluar di comfort zone kan. Makanya akhirnya ya sudahlah saya waktu itu tadinya mau ITB. Tadinya mau ITB, masuk di mesinnya ITB. Tapi ternyata pas udah kelas 12 tiba-tiba muncul lagi keinginan untuk ke Jerman. Terus habis udah muncul keinginan itu, mulailah saya coba ngomong. Saya udah ngomong sebenarnya pengen ngomong mimpi ini ke orang tua udah lama, memang sekedar mimpi lah. Tapi pas kelas 12 saya coba ngomong serius gitu ke orang tua. Ibu saya akhirnya ngedukung. Ibu saya ngedukung dulu, tapi kita sama-sama nggak tahu gimana caranya ke Jerman dan nggak tahu gimana membiayainya. Dua itu masih belum kepikiran. Terus akhirnya ya saya sebenarnya
saya modal doa, bener-bener saya tuh modal doa apakah bisa ke Jerman atau enggak. Terus akhirnya saya ceritalah setelah berapa lama itu, saya cerita juga ke bapak saya. Akhirnya bapak saya bilang, udah kita ambil ke Jerman aja, nggak apa-apa, kita ambil resiko, insya Allah rezeki mah ada yang ngatur gitu. Terus ya sudahlah, akhirnya dari situ Bismillah, waktu itu saya bulatkan tekad ke Jerman. Kemudian memang alhamdulillah setelah bulatkan tekad dibukakan jalannya, ada aja tiba-tiba jalannya ke Jerman, tiba-tiba ternyata ke Jerman tuh nggak semahal itu. Kita ngiranya itu sama kayak di Inggris atau misalnya di mana, Belanda, Amerika, kan mahal banget ya di sana. Tapi ternyata pas ditimbang-timbang di sekolah di Jerman itu masih bisa lebih murah dibanding sekolah swasta di Indonesia. Terus makanya ternyata memungkinkan nih, ada kemungkinan. Terus ya sudahlah, kita cobain aja. Terus akhirnya dicobain. Saya mulai baru tuh, saya tuh masuk telat belajar bahasa Jerman. Orang-orang tuh udah mulai bahasa Jerman tuh dari awal SMA. Saya baru mulai belajar bahasa Jerman itu ketika semester 6 SMA. Jadi sangat telat banget baru belajarnya, tapi alhamdulillah kekejar, terus kemudian bisa masuk student college. Nah dari situlah baru alhamdulillah kebuka jalannya ke semuanya, akhirnya sekarang sampai di sini di Jerman, alhamdulillah. Merinding saya dengarnya nih. Selalu ada pelajaran kalau misalkan saya mendengar life journey-nya orang-orang. Dari cerita Azmi sendiri, saya merinding dan mendapatkan pelajaran minimal, salah satunya adalah tekad dan kekuatan doa itu. Ya. Oke. Nah, sekarang maaf ya, jadi tadi saya jadi minta Azmi menceritakan. Nggak apa-apa. Sekarang terkait dengan tadi kan Azmi cerita mental dari personal Azmi sendiri. Nah, kadang mungkin keluarga banyak dibilang sebagai support sistem yang bagus juga. Nah, bagaimana menurut Azmi untuk apa sih yang harus dipersiapkan atau dilakukan keluarga untuk mensupport si anaknya saat mereka mengirimkan anaknya untuk kuliah di Jerman? Untuk support dari keluarga yang paling penting itu satu sih, yang paling penting itu jangan sampai menghancurkan dulu keinginan. Kalau misalnya udah keinginan itu dihancurkan, pasti akan berat lah lanjutannya itu. Karena itu jadi secara psikologis pasti kan ada namanya ya, kalau misalnya kita punya satu mimpi terus kemudian dikatakan jangan sama sekali, itu pasti akan rasanya rusak lah, pasti hancur berkeping-keping itu hati kitanya. Tapi dari situ mungkin pertama tuh nge-support dulu dari itunya. Walaupun pada akhirnya memang kita harus cek reality check itu juga pasti harus sama keluarga. Jadi maksudnya saya juga waktu berangkat ke Jerman ini banyak di reality check kan dulu. Jadi nggak benar-benar juga hanya karena istilahnya idealisme terus juga langsung pengen tapi nggak. Jadi cek dulu banyak kayak konsulennya dikasih tahu ini juga harus begini. Jadi keluarga itu juga keluarga membekalkan prinsip kita ya, apa sih harus dipegang ketika di Jerman itu. Karena kalau misalnya ya nggak sedikit terbukti banyak banget orang yang kultur shock bukan cuma karena Jerman ya, tapi kultur shock juga kuliahnya. Dan kultur shock kuliah ini bukan cuma karena orang Indonesia, tapi orang Jerman sendiri pun banyak yang kultur shock. Mereka punya alternatif gampang. Kalau misalnya orang Jerman itu kalau kuliahnya gagal masih bisa Ausbildung. Kita itu ada masa visanya itu maksimal 10 tahun untuk studium. Mau ganti jurusan, mau itu pun jadi juga susah ya. Jadi ya disitulah. Terus kalau misalnya dari keluarga mungkin itu sih sama kemudian harus itu tadi reality check juga, seandainya misalnya agak susah. Ini setidaknya dari teman-teman saya juga ya, bukan dari saya doang. Seandainya kalau misalnya memang terlihat agak susah untuk full finance, membiayai anaknya, itu harus dijelaskan juga dari awal gitu. Jadi anaknya juga tetap harus kayak kalau misalnya ada apa-apa harus mikir, kalau tidak apa-apa kita harus sudah siap backup plan gitu. Tapi dari keluarga juga mungkin baiknya itu untuk mengkomunikasikan juga, kayak misalnya
kita bisanya cuma segini gitu. Apakah mungkin ditambahkan dengan kerja sambilan dan sebagainya? Karena sih sebenarnya kerja sambilan banyak, jadi cukup aja, dan asal kita bisa manage waktu dengan baik, tidak overwork, itu sangat bisa kerja sambil kuliah. Azmi juga melakukan hal itu? Saya alhamdulillahnya enggak. Jadi saya itu alhamdulillahnya baru banyak kerja itu pas udah di master. Memang saya rencana juga seperti itu. Karena ketika bachelor, kebetulan saya itu termasuk jurusan yang susahnya di Uni Hannover. Jadi agak susah untuk kuliah sambil kerja. Dan dulu waktu semester 1 dan 2, saya alhamdulillah juga dapat beasiswa dari Kementerian Jerman. Jadi lumayan terbantu. Jadi lumayan terbantu di awal-awal, karena itu kan paling berat ya, karena kita buat pindahan, butuh buat beli ini, investasi itu lumayan sangat terbantu. Terus tapi setelahnya juga dengan kita memanage uang yang ada di kita juga masih bisa hidup kok. Jadi walaupun tadi dibilang ya per bulannya biaya hidup di Jerman itu 860, tapi kalau kitanya bisa ngatur uangnya itu sebenarnya 700 itu sangat cukup, asal bukan di kota-kota yang mahal. Karena yang mahal itu contohnya kayak Munchen. Kalau Munchen kayak 700 agak susah sih. Cuman kayak kota-kota yang standar lah itu cukup 700 itu. 700, 600 pun bahkan cukup sebenarnya. Soalnya yang mahal itu akomodasi ya, tempat tinggal. Betul, tempat tinggal. Sorry Nick, saya kayaknya harus balik lagi ke pertanyaan yang terkait dengan kampus karena kelewat juga. Tadi Azmi menyebutkan tentang ada universitas, ada FH. Itu apa bedanya? Betul. Dan apakah untuk masuk FH juga ada ujian khusus dan dengan nilai tertentu, dan juga harus punya student college atau take course, M course tertentu juga?